Semangat pagi sahabat dunia tambang kita bertemu kembali pada sore hari ini. Dan seperti biasa kita akan mendiskusikan tentang pertanyaan yang diajukan oleh sahabat dunia tambang kita. Dan pertanyaan yang akan kita diskusikan pada sore hari ini berbunyi demikian. Selamat malam Bang, saya bekerja di perusahaan kontraktor sebagai PJO. Yang saya rasakan adalah sulit koordinasi dengan KTT. Terkadang saya butuh menghadap untuk melapor atau konsultasi, tapi sering tidak diterima dengan alasan rapat. Telepon sering tidak diangkat. Menghadapi masalah ini, apa yang harus saya lakukan, Bang? Baik sahabat dunia tambang kita, saat ini kita akan mendiskusikan kegalauan seorang PJO dalam rangka menghadapi KTT karena sering ditolak atau sering tidak diterima dengan alasan sedang rapat. Baik, yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita kembali ke peraturan sesuai dengan Permen SDM nomor 26 tahun 2018, pada pasal 1 ayat 18 di sana disebutkan bahwa KTT adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Jadi tugas seorang KTT adalah memimpin dan bertanggung jawab menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, kemudian kalimat ini dijabarkan lagi di dalam Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018, tepatnya di lampiran 1 halaman 12 sampai 14. Dijabarkan menjadi ada 21 item tugas dan tanggung jawab kepala teknik tambang. Dan perlu kita ingatkan sahabat dunia tambang kita, bukan hanya 21 ini. Masih banyak yang belum termasuk di dalam 21 ini. Contohnya misalnya membuat kajian teknis dan sebagainya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah begitu luasnya, begitu besarnya tugas dan tanggung jawab kepala teknik tambang. Nah, sekarang kita lihat siapa itu PJO. Nah, karena tugas dan tanggung jawab kepala teknik tambang sangat luas, maka tentunya seorang kepala teknik tambang tidak mungkin bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu seorang diri. Maka dia harus dibantu oleh tim. Timnya ini terdiri dari pengawas operasional, pengawas teknis, PJO, tenaga teknis pertambangan yang berkompeten, dan juga bagian keselamatan pertambangan. Jadi kita bisa lihat bahwa PJO atau penanggung jawab operasional itu adalah pembantu KTT dalam rangka menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Sebagaimana kita ketahui bersama sesuai dengan Permen SDM nomor 26 2018, bahwa PJO itu adalah pemimpin tertinggi di perusahaan jasa atau di kontraktor. Jadi sekali lagi tugas PJO itu adalah membantu KTT dalam rangka menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Maka kalau kita kembali ke tugas dan tanggung jawab KTT yang sedemikian besar, maka sebagai KTT Anda butuh semua amunisi, Anda butuh semua bantuan untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Maka Anda butuh PJO, Anda butuh bantuan dari PJO. Sebagai pembantu KTT, PJO sangat wajar, sangat masuk akal, perlu ketemu dengan kepala teknik tambang. Oke lah, saat ini kita mengalami pandemi COVID-19. Walaupun tidak bertemu secara fisik, tapi bisa berkomunikasi melalui telepon, WA, Zoom, Microsoft Teams, dan lain-lain. Banyak cara untuk bisa bertemu dengan kepala teknik tambang. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah PJO itu juga bukan orang yang kurang kerjaan. Artinya tidak ada yang perlu tapi pengen ketemu kepala teknik tambang. Enggak juga. Nah, kita bisa mengelompokkan kenapa PJO perlu ketemu atau perlu berbicara, berkomunikasi dengan kepala teknik tambang. Nah, yang pertama adalah sebagai pembantu atau asisten dari kepala teknik tambang dalam rangka menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. PJO itu perlu berkomunikasi dengan KTT dalam rangka membicarakan masalah. Ya, dalam rangka membicarakan masalah, kemudian apa solusi yang terbaik yang akan diputuskan. Nah, tentu KTT yang memutuskan, karena sekali lagi dia yang memimpin dan bertanggung jawab atas penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Maka sangat sayang sekali kalau seorang PJO mau ketemu KTT, mau mengkonsultasikan, menyampaikan masalah. Sayang sekali dilewatkan. Karena nanti begitu dilewatkan, maka solusi terhadap permasalahan tadi akan lama. Karena lama bisa saja terjadi kecelakaan misalnya, atau dampak terhadap lingkungan.
maka sayang sekali dilewatkan. Maka terima mereka. Yang kedua, PJO perlu berkomunikasi dengan kepala teknik tambang, bisa saja dalam rangka konsultasi. Misalkan bagaimana pemenuhan regulasi terhadap sesuatu hal yang terjadi di lapangan. Dan yang ketiga, bisa saja PJO perlu komunikasi dengan kepala teknik tambang dalam rangka menyumbangkan pikiran, inovasi-inovasi dalam rangka improvement. Maka sekali lagi sayang sekali untuk dilewatkan. Begitu kita lewatkan, kita sebagai KTT tidak mau ketemu PJO padahal dia mau membawa sebuah inovasi untuk improvement, maka lewatlah sudah kesempatan itu. Nah, maka jangan dilewatkan. Sebagai KTT dengan tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, Anda butuh semua senjata, Anda butuh semua bantuan dalam rangka menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, akan tetapi perlu juga kita sampaikan, PJO juga, ya, mari kita hormati KTT. KTT itu adalah atasan Anda. Sebagai PJO, Anda adalah pembantu KTT dalam rangka menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Maka dalam berkomunikasi itu tentu Anda juga menerapkan etika-etika komunikasi yang baik. Jangan juga karena Anda tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak beretika misalnya, KTT menjadi malas untuk menemui Anda. Jadi mari bersinergi. Mari bersinergi, baik itu kepala teknik tambang, penanggung jawab operasional, supaya penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik ini bisa tercipta. Nah, kemudian yang ingin kita sampaikan juga, betul memang KTT orang yang menduduki jabatan tertinggi di lapangan. Anda adalah pimpinan tertinggi di lapangan. Nah, akan tetapi pepatah bilang, jadilah seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Bukan tinggi hati. Jangan buat alasan sebagai KTT atau sebagai yang menduduki jabatan tertinggi di lapangan, Anda berhak untuk bersifat bosi misalnya. Ngebos. Jangan. Tetap rendah hati. Tadi tugas dan tanggung jawab Anda besar. Maka jangan ngebos. Kalau Anda ngebos, nanti Anda akan ditinggalkan semua orang dalam tim Anda. Sehingga akhirnya Anda tidak bisa menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Milikilah ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Dan jangan lupa, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Jadilah seorang leader. Jadilah seorang pemimpin yang baik. Jangan jadi bos. Apa perbedaan antara bos dengan pemimpin? Mungkin kita sudah sering kali mendengar ini. Akan tetapi kita ulang sedikit di sini. Yang pertama, bos selalu bilang saya. Akan tetapi pemimpin bilang kita. Seorang bos dibutakan oleh kesombongan, dibutakan oleh kebanggaan akan diri sendiri. Tetapi pemimpin bisa melihat dengan terang benderang. Bos selalu menunjuk dengan tangannya, dengan jarinya. Akan tetapi pemimpin selalu mengulurkan tangan. Seorang pemimpin dalam rangka memberi tugas kepada tim selalu minta tolong. Akan tetapi seorang bos memberi perintah. Seorang bos mengatakan pergi. Tapi pemimpin bilang mari kita pergi. Saat seorang pemimpin terbuka dengan ide-ide, menerima ide dari semua anggota tim, bos menolak semuanya. Hanya ide dia yang penting. Saat bos menjatuhkanmu, seorang pemimpin mengangkatmu. Saat bos melecehkan orang lain, saat bos memanfaatkan orang lain, tapi seorang pemimpin memaintain tim, melihat semua kebaikan dalam setiap orang, dan membuat semua orang menjadi lebih baik. Saat seorang pemimpin menjadi sumber inspirasi, seorang bos menjadi sumber manipulasi. Saat seorang bos berteriak, layaknya dia sedang show di TV, seorang pemimpin memperlakukan seorang tukang sapu layaknya seperti CEO. Saat seorang pemimpin berbelas kasih dan sadar bahwa tim adalah yang utama, tapi seorang bos berpikir dialah yang utama. Itu.
Nah, maka sekarang Anda sebagai kepala teknik tambang, apakah Anda sudah menjadi seorang leader? Ataukah Anda selama ini bertindak seperti seorang bos? Betul, Anda menduduki jabatan tertinggi di lapangan. Itu kenapa Anda sebagai KTT tidak ada yang bisa memungkiri itu. Akan tetapi jabatan tertinggi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan buat Anda untuk bersifat ngebos, bosi. Tapi jadilah seorang pemimpin yang bijak, seorang leader yang baik, yang menerima semua masukan, memaintain semua tim. Dan keberhasilan adalah keberhasilan dari tim. Karena tadi di awal kita sudah menyampaikan, tidak mungkin KTT berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik kalau dia seorang diri. Maka Anda adalah pemimpin tim. Dan kalau Anda bertindak sebagai pemimpin yang baik, maka Anda akan terkejut dengan hasil yang bisa diperoleh oleh tim Anda. Dan kaidah teknik pertambangan yang baik akan bisa diterapkan. Baik, sahabat dunia tambang kita, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Nah, kalau ada masukan-masukan atau pengalaman-pengalaman, silahkan masukkan di kolom komentar. Dan saat ini kita masih menghadapi pandemi, tetap serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, badai pasti berlalu.